jadi korban penipuan belanja online nih? Dan apa? Nah nih waktu itu aku mau belanja baju, ternyata mungkin akunnya fake ya. Pernah kali ya mas, soalnya pernahnya tuh datang barang, tapi sebenarnya saya yakin saya nggak pesen sih. Diterima oleh siapa nih Pak? Foto ya. Di era yang sudah serba digital ini, sejatinya hidup kita sudah semakin mudah, termasuk untuk urusan belanja. Tinggal ambil gawai, buka aplikasi marketplace, pilih, pesan, lalu bayar. Permisi, paket. Nah, suara itu tentu adalah suara yang sudah tidak asing lagi kan? Atas nama Bapak Mardika. Iya betul. Oh paket ya? Iya. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Tapi tahukah Anda, di balik segala kemudahan ini, ada celah kejahatan, penipuan, berkedok belanja online yang kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ya, dia buka unboxing. Seperti yang satu ini, lihat hati beli perangkat elektronik yang datang sebungkus garam. Ketipu, Pak. Sementara Yura Yunita, pelantun lagu dunia tipu-tipu, justru kena tipu setelah berbelanja online. Di deskripsinya tertulis, jelas-jelas tertulis 150 cm. Yang datang 15 cm. Terus aku gimana? Kok aku yang mau kayak gini? Gue bener-bener gak paham nih tipu-tipu apa gimana. Emang kalau mau belanja online harus di tempat yang terpercaya biar gak kejadian lagi kayak ini. Seorang wanita juga membuat utas di jejaring sosial X lantaran menjadi korban transaksi fiktif di salah satu aplikasi loka pasar daring alias e-commerce. Ia mengaku membeli ponsel seharga 11 juta rupiah, namun setelah dibuka paketnya berisi sebongkah batu. Guys, kalian hati-hati ya nerima COD-an nih. Aku baru banget kena tipu. Selain itu, ada pula modus penipuan lewat skema cash on delivery atau biasa disebut COD yang menimpa seorang konten kreator asal Bekasi, Jawa Barat. Ia tak pernah merasa membeli sesuatu, tetapi dikirimi paket lewat COD yang harus ia bayar saat barang diterima. Terus kadang adik aku juga ngebayar karena aku nggak sempat untuk membayar-bayar seperti itu. Kalian tahu ini ada 2 paket datang berturut-turut. Pertama isinya gelang, aku memang nggak buka langsung. Terus kedua isinya kosong. Dua-duanya ini COD nih, bentuknya seperti ini nih. Nuhun, kali Mas, bagus Satria gitu. Modus serupa dialami oleh pria asal Malang, Jawa Timur. Video ini diunggah ke jejaring media sosial TikTok oleh seorang kurir bernama Bagus. Itu resi 118 itu. Boleh tahu sampai merasa ada transaksi apa enggak? Enggak ada sama sekali. Nah, ini ada paketan. Aku makanya dari awal istilahnya menanyakan dulu nih. Ini ada paketan seharga 150.000 yang kemungkinan isinya sandal. Ya. Berarti sama sekali nggak ada transaksi ya? Sama sekali nggak ada orderan ya? Jenis paket seperti ini sudah datang berapa kali? Atau sudah pernah datang atau belum? Udah keempat kali ini. Keempat kali malah ya. Jenis paket seperti ini? Sama. Ada yang dibayar atau enggak Mas? Ada 1 kali. Apa itu sih kalau boleh tahu? Sandal. Sandal? Iya. Ada sandalnya Mas? Ada, ini. Sandalnya ini Mas ya? Iya. Maaf ya. Iya. Oh ini sandal, oke. Kalau penipuan COD dengan sandal gunung seperti ini, saya juga pernah alami. Beberapa waktu lalu, salah satu pedagang di platform jual beli online berbasis sosial media mengirimkan paket berisi sandal gunung dan mengharuskan saya membayarnya sebesar Rp150.000. Padahal, saya maupun anggota keluarga lain di rumah tidak ada satupun yang merasa melakukan transaksi. Tapi anehnya, nama, alamat, dan nomor telepon saya tertera dalam resi pengiriman dan semuanya akurat. Pertanyaannya, apakah modus penipuan lewat skema COD ini dilakukan secara mandiri oleh oknum pedagang atau bersindikat dengan misalnya petugas dari jasa pengiriman?
Saya coba mencari tahu dari sudut pandang para kurir. Ini adalah salah satu gerai perusahaan ekspedisi tempat di mana paket-paket yang Anda beli, baik dari marketplace, online shop, atau apapun itu, disortir terlebih dahulu di sini. Nah, kurir akan memilah-milah nih paket sesuai dengan area atau wilayah tempat pengiriman yang akan mereka kirimkan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Udah berapa lama jadi kurir? Kurang lebih ada 4 tahun. Udah 4 tahun ya? Iya, betul. Wah, ini mau ngirim ke daerah mana nih? Ini kita pengirimannya untuk daerah Kuningan, Epicentro. Biasanya kalau kita bicara soal penipuan belanja online yang Mas tahu dari sudut pandang kurir itu biasanya apa aja sih, Mas? Biasanya di sistem COD sih. Kalau sistem COD kadang ada barang yang tidak sesuai sama yang dibeli sama konsumen. Dipesan tetap dipesan, tetapi barangnya tidak sesuai yang dikirim oleh seller ke konsumen yang beli. Biasanya kalau situasi begitu kita konfirmasi dulu ke YBS-nya benar apa tidak untuk pembelian barang tersebut. Jika YBS-nya minta dibuka, kita tidak bisa karena ada barang, ada uang. Kalau barangnya sudah dibayar, itu kalau langsung komplainnya ke pihak sellernya. Karena kita bisa ngasih reason, alasan supaya barang itu balik lagi ke sellernya. Nah, Mas. Ini paket. Selamat siang. Paket, Pak. Iya. Ini atas nama... Kurir sebetulnya bisa mengidentifikasi paket-paket bermasalah. Biasanya kalau kurir itu identifikasinya biasanya dari alamatnya dulu gitu. Kalau ketika emang si seller itu mencantumkan nominal harga di paket COD-nya gitu, kita bisa lihat dari paling lebih kayak visual aja gitu, lebih visual dengan barang yang tercantum sama seller, handphone, tapi harga nominalnya itu tidak lazim. Jadi dari kita sih kurir cuma lihat dari situ aja sih. Setelah itu kalau misalkan memang dari si yang bersangkutannya tidak merasa pesan, ya udah kita biasanya kita akan retur paketnya, kita kembalikan ke gudang dan kita informasikan ke koordinator atau kepala kurir di gudang kalau paket ini istilahnya bermasalah, YBS tidak merasa pesan paket. Banyaknya kasus penipuan belanja online juga merugikan pelaku usaha jual beli daring. Menurut salah satu pedagang yang menjual aksesoris di kawasan Jakarta Barat, penjual nakal merusak reputasi yang susah payah dibangun para pengusaha ini. Terus info yang gitu, langsung diorder ya Beb ya. Mau boleh banget, mau minta rekomendasiin jeda juga boleh. Mau minta rekomendasiin jeda atau mau langsung tanya-tanya boleh langsung klik tanya. Dan untuk membangun reputasi itu pastinya butuh waktu, pastinya butuh tim tadi yang saya sudah jelasin, dan pastinya juga ada salah satu poin, pasti ada cost. Customer ini butuh diyakinkan lebih melalui digital ataupun platform. Marketplace itu menyediakan fitur live streaming. Nah, live streaming ini adalah decision making yang ditujukan untuk customer saat dia memutuskan belanja ini benar nggak? Karena mungkin sebelumnya punya pengalaman, nggak sesuai nih sama fotonya. Ternyata di foto besar, nggak taunya kecil. Nah, dengan adanya fitur live streaming ini membantu kita sebenarnya sebagai seller dan juga membantu para buyer untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasi ataupun yang sedang ditayangkan. Meski demikian, Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, tetap mendorong masyarakat tidak takut untuk berbelanja secara daring via platform marketplace. IDEA menjamin dana yang dikeluarkan oleh pembeli aman, sekalipun terindikasi menjadi korban penipuan. Jadi memang dari sisi platform itu terus menjaga keamanannya secara holistik end-to-end-nya, Mas. Jadi apabila terjadi isu dan fraud, semua pembelian yang terjadi di dalam platform pasti diantisipasi dalam waktu 1 kali 24 jam gitu. Jadi memang kita selalu mendorong konsumen untuk belanja di platform e-commerce karena seluruh dana dan lainnya itu menjadi tanggung jawab platform jika memang sellernya itu seller nakal ibaratnya. Celah penipuan belanja online lainnya juga banyak terjadi di luar lingkup marketplace. Oknum pedagang nakal juga kerap menjalankan aksinya di aplikasi media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan TikTok yang mekanisme transaksinya tanpa menggunakan rekening bersama seperti di marketplace. Hal ini dialami salah satu karyawan swasta asal Bogor yang membeli tas lewat pedagang online di platform Instagram. Saya mend-DM owner atau pemiliknya untuk melakukan transaksi, dan ketika harga sudah deal, saya melakukan pembayaran.
saya transfer melalui rekening pribadi ke ownernya atau pelaku, dan saya meminta nomor resinya. Namun dalam 1 kali 24 jam resi tidak kunjung dikirim, dan keesokan harinya saya mencoba menghubungi pelaku via DM, Instagram maupun lewat nomor WA. Namun yang bersangkutan ternyata sudah memblokir nomor saya. Sampai saat ini barang belum dikirim, uang saya juga tidak kembali. Keluhan serupa dengan beragam modus berbeda banyak dialami konsumen. Pernah nggak jadi korban penipuan belanja online nih? Dan apa? Nah nih, waktu itu aku mau belanja baju, ternyata mungkin akunnya fake ya, bajunya nggak kekirim, aku udah transfer uang. Pernah nggak merasa tertipu gitu, apapun itu bentuknya? Pernah nggak apa tuh? Pernah sih, paling nggak sesuai barangnya sama harganya. Jadi di platform misalnya harganya berapa, terus yang datang ternyata kualitasnya jelek gitu, terus kurang juga, jadi nggak sesuai. Misalnya pesan kuantitinya 2, ternyata yang dikirim cuma 1. Aku pernah ketipu, aku beli baju buat santai gitu, tapi ternyata yang datang tuh bajunya ukurannya kayak ukuran bayi, cuma bener-bener segini doang sih. Itu sampai nggak muat dan aku nggak pakai lagi. Pernah kali ya Mas, soalnya pernahnya tuh datang barang, tapi sebenarnya saya yakin saya nggak pesen sih. Jadi awalnya bingung kan, karena itu COD. Terus sempat kayak, aduh apa bayar apa gimana, kayak kan nggak pernah kayak gitu kan. Jadi kayak, aduh bayar apa gimana ya, kasihan juga sama kurirnya. Tapi akhirnya pas kurirnya juga baik, bilang, Bu kalau emang nggak pesen nggak apa-apa Bu, nggak usah dibayar gitu. Jadi modusnya tuh gini, saya beli sudah biasa kan, kirim uang, saya biasa udah kirim uang. Ternyata barang nggak sampai-sampai. Pas tiba-tiba saya ditelepon, dia bilang dari kantor pajak, barang itu belum dibayar pajaknya. Jadi kalau saya mau ambil barang, saya harus ke bayar pajaknya dulu, baru barang kirim, dia bilang gitu. Atau saya harus datang sendiri gitu. Ternyata pas saya ngomong-ngomong sama temen, kata temen, kamu baca di TikTok kemarin juga ada yang kasusnya kayak begitu. Jadi ya udah, saya sempat beberapa kali ditelepon, saya pikir ini kayaknya udah modus ya. Akhirnya saya blokir. Mantap. Ada juga yang tulus untuk bayar utang. Jadi untuk bayar utang sama dia main. Biasanya main apa? Udah kecanduan berapa lama Mbak? Di online slot. Kecanduan berapa lama? Udah kecanduan berapa lama? Udah berapa lama? Tahun 2020 lah. Kecanduan bermain judi slot, seorang wanita asal Cilacap, Jawa Tengah mencoba menutup kerugiannya dengan melancarkan penipuan bermodus belanja online. Tak tanggung-tanggung, jika dikalkulasi sejak 2020 hingga September 2023, tersangka berinisial TDR ini meraup hingga 800 juta rupiah dari 200 orang korbannya. Uangnya itu untuk apa? Judi online. Mantap. Tapi ada juga yang tulus untuk bayar utang. Jadi untuk bayar utang sama dia main. Biasanya main apa? Kecanduan berapa lama itu Mbak? Biasanya main apa? Udah kecanduan berapa lama Mbak? Di online slot. Kecanduan berapa lama? Udah kecanduan berapa lama? Udah berapa lama? Tahun 2020 lah. Wanita 24 tahun ini menjalankan aksinya dengan cara berpura-pura menjadi pedagang berbagai macam barang yang ia jajakan di media sosial. Dia awalnya melihat di Facebook media, kemudian dilihat ada beberapa postingan-postingan yang banyak komentar terkait jual beli, terus dia masuk situ. Dia seolah-olah bahwa dia adalah sebagai si pemilik barang itu. Kemudian selepas ada deal, dia komunikasi langsung dan dia menyerahkan nomor rekening untuk pembayaran. Dia masuk menggunakan media-media Facebook milik orang lain itu. Belanja daring memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi hampir separuh masyarakat Indonesia.
Data Statistika Market Insight menunjukkan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178 juta orang pada 2022 dengan nilai transaksi yang sangat tinggi, yakni lebih dari 476 triliun rupiah pada tahun yang sama. Akan tetapi tingginya transaksi jual beli secara daring ini juga disertai dengan banyaknya korban yang terjerat penipuan. 4 dari 5 orang yang saya temui di wilayah Jakarta saja menyatakan pernah menjadi korban penipuan belanja online. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Kementerian Komunikasi dan Informatika punya data yang mencengangkan. Sepanjang 2022 hingga September 2023 saja, tercatat ada lebih dari 400.000 laporan terkait dengan transaksi penipuan belanja online lewat kanal cekrekening.id. Jumlah itu dipastikan lebih sedikit daripada fakta asli di lapangan. Mengingat untuk transaksi dengan nominal kecil cenderung jarang dilaporkan. Yang paling banyak penipuan di e-commerce. Itu ada sekitar 400.000. Semuanya, hampir semuanya itu seperti itu. Jadi ketika transfer yang datang nggak sesuai. Kemudian begitu transfer diblok sama yang penjualnya. Banyak sekali modus-modus yang memang beragam. Laporan-laporan tersebut kita terima dan kita verifikasi. Yang pertama, kemudian verifikasinya dari apa? Dari 2 alat bukti. Jadi yang pertama, bukti percakapan. Nah, bukti percakapan ini harus ada menjelaskan transfer ke rekening tertentu. Tolong transfer, tolong bayar. Nah, itu yang kedua, buktinya. Ketika bukti tersebut sudah terpenuhi, kita verifikasi, masyarakat bisa ngecek. Oh, laporan saya sudah sejauh mana? Apakah sedang dalam tahap verifikasi atau sudah pengajuan blokir ke bank. Dalam fitur yang bisa diakses melalui situs cekrekening.id, Anda dapat memeriksa nomor rekening tujuan untuk mengetahui apakah rekening tersebut pernah masuk daftar hitam atau pernah dilaporkan sebagai nomor rekening bermasalah. Ada beberapa faktor yang membuat penipuan belanja online ini masih banyak terjadi. Salah satunya karena faktor mudahnya data pribadi kita dicuri. Di aplikasi Telegram, saya bisa dengan mudah menemukan forum jual beli data pribadi bahkan dengan harga yang sangat murah, yaitu mulai dari Rp50.000 saja. Pada aplikasi yang sama, ada pula forum jual beli akun marketplace dengan rating tinggi dan juga ulasan positif dari para penggunanya. Rating dan juga ulasan ini menjadi aspek yang penting bagi para pembeli untuk menilai reputasi penjual sebelum memutuskan check out keranjang belanja online-nya. Order fiktif ini kan butuh korban, butuh datanya korban, alamatnya, namanya, nomor HP-nya, ya. Nah, ini mereka dapatnya dari mana? Itu tadi dari data-data hasil hacking misalnya, hasil dari kebocoran data yang sudah terjadi banyak di Indonesia. Misalnya di Tokopedia itu kan tahun 2020 ya, bulan Mei kalau tidak salah, itu kan terungkap 91 juta data user Tokopedia itu bocor ke internet. Kita bisa download 28 giga, 91 juta data, dan itu valid. Data saya juga ada, data teman-teman ada, seperti itu. Nah, jadi kalau si pelaku kejahatan ini mendapatkan data itu, yang 28 giga aja dari datanya Tokopedia, dia udah punya 91 juta calon korban, gitu. Yang dia, yaitu tadi dengan modus baru, ya. Jadi korban-korban ini tidak memesan, ya. Dia tinggal buka online shop di platform entah Tokopedia, entah Shopee, entah TikTok Shop. Yang pasti adalah platform ini menyediakan pembayaran COD. Nah, jadi dengan order fiktif ini, si seller misalnya dia target sehari bisa kirim 100 orderan fiktif, kirim dia. Ya. Nah, ini kan pasti ada korban yang terjebak. Jika mengacu pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tindakan mengumpulkan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga 5 miliar rupiah. Namun faktanya, praktik seperti ini tetap marak terjadi. Lagi-lagi, konsumen jadi pihak yang tidak bisa berbuat banyak. Ada fakta bahwa 3 jam 18 menit masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata sehari dalam menggunakan internet. Nah, kejahatan-kejahatan seperti kebocoran data, phishing, ransomware, serangan-serangan cyber yang bersifat teknis itu juga mulai meningkat seiring peningkatan penggunaan internet di dalam. Dari ekspedisi sebetulnya tidak ada tools yang
bisa menyebabkan menghindari atas kebocoran data tersebut. Kalau data di resi, jadi pihak si cepat pun sebetulnya tidak memiliki data pelanggan, jadi data pembeli ya. Jadi misalnya ada yang membeli di satu marketplace, dia kan harus mengisi data dengan lengkap. Nah, kemudian data itu sendiri dikirimkan hanya berupa alamat, biasanya untuk nomor telepon, ada XX-nya. Jadi pihak ekspedisi sebetulnya juga tidak memiliki data lengkap si pembeli. Tetapi alamat itu tetap harus jelas. Pihak e-commerce sudah membantu melindungi data pribadi konsumen. Sejak dari 2022, kita sudah tidak dapat informasi data detail, baik itu nama, kontak WhatsApp, alamat, dan itu semua udah di-hide. Artinya kita tidak ada akses untuk menjangkau lebih detail karena semuanya udah diprotek oleh marketplace-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data kita apakah gampang ditemukan? Baik lagi. Tadi dari sisi marketplace udah protek dalam konteks data pribadi buyer sudah di-hide. Dan dari segi penempelan resi ataupun label yang ada dalam paket, itu juga sudah tidak mencantumkan nomor telepon. Jadi yang tertera hanyalah alamat dan juga nama. Lantas apa saja langkah antisipasi yang bisa Anda lakukan sebelum berbelanja online? Pertama, upayakan berbelanja daring menggunakan rekening bersama. Jika pembayaran harus ditujukan ke rekening pribadi pedagang, periksa dulu rekening tersebut. Salah satu caranya menggunakan fitur cek rekening yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembeli dan penjual juga bisa mengecek informasi selain data barang yang akan dibeli. Kalau aku pasti di review, tapi nggak cuma review bagus, lebih ke review yang jelek. Karena kan kalau misalnya di belanja online ada opsi pilihan filter reviewnya, bintang 1, bintang 5. Kalau aku biasanya selalu ngelihat bintang 1-nya gitu. Misalnya kalau banyak masalahnya di mana gitu kan. Jadi lebih ngelihat ke reviewnya dan ke tokonya juga pasti kayak berapa banyak barang yang mereka udah jual dan review atau nilai dari tokonya, kurang lebih sih kayak gitu. Karena dari marketplace pun yang saya tahu sekarang juga sudah memunculkan fitur asuransi. Yang mana kalau ternyata barang kita rusak atau hilang saat di perjalanan, kita mendapatkan klaim dari asuransi tersebut. Jadi itu ada fitur tambahan juga untuk kenyamanan, baik itu dari kenyamanan seller ataupun buyer, sehingga meminimalisir, mitigasi resiko yang akan muncul. Dari sisi pengguna juga harus paham bagaimana aman dan nyaman belanja online-nya. Jadi tidak memberikan data pribadi, tidak memberikan kode OTP, terus credential dan lain-lain itu udah mutlak hukumnya. Itu pertama. Lalu kita juga harus teredukasi tidak mudah dengan percaya harga promosi ataupun harga yang banting-banting harga dan lain-lain gitu. Kita harus waspada karena jika memang timbulnya kecurigaan dari konsumen mengadu ataupun dari sisi platform nih kayaknya ada seller yang nakal berdasarkan pengaduan seller lain, itu langsung ditindaklanjuti. Ketipu Pak. Tertulis 150 cm. Yang datang ada transaksi apa enggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalian tahu ini ada 2 paket datang berturut-turut. Langsung di order ya Beb ya.